Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rendahnya angka kebuntingan pada peternakan babi akibat kesalahan manajemen reproduksi. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya Ikada Agus Eva Dwi Kusuma dengan NIM 2409511159 dari kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang. Reproduksi merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha peternakan babi. Induk babi memiliki potensi melahirkan 8 sampai dengan 12 ekor anak dalam satu kali kebuntingan apabila sistem reproduksinya berjalan normal dan manajemen reproduksi dilakukan dengan baik. Namun, di lapangan masih banyak peternakan yang mengalami rendahnya angka kebuntingan sehingga jumlah anak yang dilahirkan bisa dibilang sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas menurun, biaya pemeliharaannya meningkat, dan keuntungan peternak berkurang. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya angka kebuntingan dalam manajemen produksi seperti deteksi birahi yang kurang tepat, waktu perkawinan yang tidak sesuai, kondisi tubuh induk yang kurang baik, serta penggunaan pejantan yang berlebihan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai reproduksi dan perkembangan babi sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan babi. Baik, selanjutnya adalah permasalahan kasus di lapangan yang akan saya bahas pada materi kali ini, pada penjelasan kali ini, yaitu sebuah peternakan babi rakyat memiliki 25 ekor induk dalam 6 bulan terakhir, hanya sekitar 60% induk yang berhasil bunting, sedangkan target peternakan minimal yaitu 85%. Sebagian besar induk kembali menunjukkan tanda tanya birahi sekitar 3 minggu setelah dikawinkan. Akibatnya jumlah anak babi lahir menurun, sehingga pendapatan peternak juga mengalami penurunan. Untuk rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, mengapa angka kebuntingan di peternakan tersebut rendah. Kemudian yang kedua, faktor reproduksi apa saja yang menyebabkan kegagalan kebuntingan. Yang ketiga, bagaimana manajemen reproduksi yang tepat untuk meningkatkan angka kebuntingan. Baik, selanjutnya yaitu tujuannya. Yang pertama, menjelaskan proses reproduksi dan perkembangan babi. Yang kedua, menganalisis penyebab rendahnya angka kebuntingan berdasarkan kasus. Yang ketiga, memberikan solusi manajemen reproduksi untuk meningkatkan produktivitas peternakan babi. Baik, yang pertama itu pembahasan. Yang pertama akan dibahas yaitu organ reproduksi dan fungsinya. Keberhasilan kebuntingan diawali oleh organ reproduksi yang berfungsi normal. Ovarium menghasilkan ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi menjadi tempat terjadinya fertilitas, sedangkan serviks dan vagina berperan dalam proses perkawinan dan juga kelahiran. Kemudian kaitannya dengan kasus yaitu apabila organ reproduksi mengalami gangguan, misalnya infeksi uterus, maka embrio tidak dapat berkembang biak dengan baik sehingga induk gagal bunting. Kemudian itu pubertas dan deteksi estrus. Babi betina mencapai pubertas pada umur 5-8 bulan, tetapi sebaiknya dikawinkan pada umur 8-10 bulan, agar hormon reproduksi dan kondisi tubuh telah berkembang secara optimal. Siklus estrus berlangsung sekitar 21 hari dengan lama estrus 2-3 hari. Waktu terbaik untuk mengawinkan induk adalah sekitar 24 jam setelah mulai estrus. Kemudian untuk analisis kasusnya, peternak hanya mengamati pembengkakan vulva tanpa memperhatikan standing reflex atau munculnya estrus. Akibatnya, sebagian induk dikawinkan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga pembuahan tidak terjadi. Selanjutnya yaitu perkawinan dan kebuntingan. Kebuntingan babi berlangsung sekitar 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Keberhasilan kebuntingan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ketepatan waktu perkawinan, yang kedua kualitas semen pejantan, yang ketiga kondisi tubuh induk, dan yang keempat dan terakhir kesehatan reproduksi dari si induk. Nah, kemudian untuk analisis kasusnya, karena waktu perkawinan kurang tepat, banyak ovum yang telah kehilangan kemampuan untuk dibuahi sebelum sperma mencapai saluran reproduksi. Hal ini menyebabkan induk kembali mengalami estrus sekitar 21 hari setelah dikawinkan.
Baik, selanjutnya yaitu manajemen dari si pejantan. Pejantan muda dianjurkan digunakan 1-2 kali per minggu, sedangkan pejantan dewasa 4-5 kali per minggu. Nah, sedangkan di lapangan, yaitu analisis kasusnya, di peternakan tersebut hanya tersedia satu pejantan yang digunakan hampir setiap hari. Frekuensi kawin yang terlalu tinggi menyebabkan kualitas semen menurun, sehingga angka kebuntingan juga menurun. Selanjutnya itu faktor lain yang mempengaruhi proses reproduksi, yaitu selain waktu perkawinan, keberhasilan reproduksi dipengaruhi juga oleh kualitas pakan, kesehatan induk, kebersihan kandang, stres akibat suhu lingkungan, dan pencatatan reproduksi yang kurang tepat. Kemudian analisis kasusnya, yaitu peternak tidak melakukan pencatatan tanggal ekstrus maupun tanggal perkawinan, sehingga sulit menentukan waktu kawin berikutnya. Selain itu, kondisi tubuh beberapa induk terlalu kurus akibat pemberian pakan yang kurang sesuai. Selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan angka kebuntingan. Peternak perlu melakukan, yang pertama melakukan deteksi estrus dengan benar, yang kedua mengawinkan induk sekitar 24 jam setelah estrus dimulai, yang ketiga memperbaiki kualitas pakan, yang keempat membatasi frekuensi penggunaan pejantan, yang kelima menjaga kebersihan kandang, yang keenam pencatatan reproduksi setiap induk, yang ketujuh dan yang terakhir melakukan pemeriksaan reproduksi secara berkala oleh dokter hewan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kasus rendahnya angka kebuntingan pada peternakan babi terutama disebabkan oleh kesalahan manajemen reproduksi, khususnya deteksi estrus yang kurang tepat, waktu perkawinan yang tidak sesuai, penggunaan pejantan secara berlebihan, dan kurangnya pencatatan reproduksi. Dengan memahami proses reproduksi babi mulai dari pubertas, estrus, perkawinan, hingga kebuntingan, peternak dapat menerapkan manajemen produksi yang lebih baik sehingga angka kebuntingan meningkat dan produktivitas peternakan menjadi lebih optimal. Baik, selanjutnya yaitu saran. Peternak sebaiknya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi estrus, melakukan pencatatan reproduksi secara rutin, mengatur penggunaan pejantan sesuai kapasitasnya, serta memberikan pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi induk. Selain itu, pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala oleh dokter hewan perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan reproduksi sejak dini, sehingga tingkat kebuntingan dan produktivitas peternakan dapat terus ditingkatkan. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.